Eropa kerap dijuluki sebagai benua biru. Pasalnya, masyarakat di Eropa mayoritas memiliki mata berwarna biru cerah. Selain itu, terdapat kerajaan-kerajaan zaman dahulu, yang terkenal dengan adanya istilah darah biru bagi bangsawan. Setelah era kerajaan berakhir, terbentuklah negara-negara yang kini tergabung dalam Uni Eropa. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mengakui ada 44 negara berdaulat di Eropa. Negara-negara ini terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Selatan, Eropa Tengah dan Eropa Barat. Berikut ini beberapa negara-negara di kawasan Eropa Barat. Satu, Austria. Negara ini dianggap sebagai salah satu negara paling kaya, tidak hanya di Eropa, melainkan juga di dunia. Mereka bahkan sempat menyentuh posisi 14, sebagai negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, pada tahun 2009. Layaknya sejumlah negara benua Eropa lainnya, Austria mempunyai banyak industri di bidang teknologi dan manufaktur, sebagai penopang ekonomi terbesar di negara tersebut. Beberapa benda yang mereka ekspor ke negara lain yaitu, spare part kendaraan, mesin pembuatan dan juga olahan logam. 2. Belanda. Belanda terkenal memiliki banyak tempat-tempat yang berada di bawah permukaan laut. Beberapa pantai di Belanda misalnya, rata-rata memiliki kedalaman di 6 meter sampai 7 meter di bawah permukaan laut. Ibu kota Belanda, Amsterdam, juga bahkan berada di 2 meter permukaan laut. Berbicara mengenai perekonomian Belanda, per tahun 2022 ini, Belanda berada di urutan ke-15 dalam total pendapatan per kapita. Lagi-lagi sektor industri dan manufakturlah yang menjadi sumber utama penghasilan negara ini, sekaligus sektor yang paling banyak menyerap lapangan kerja. Selain benda-benda seperti mesin-mesin dan spare part mobil, Belanda juga mengekspor sejumlah benda di luar sektor teknologi, seperti olahan makanan dan juga olahan minyak bumi. Belanda juga banyak bekerja sama dengan negara-negara besar lainnya dalam ekspor barang, seperti Jerman, Inggris dan Amerika Serikat. 3. Belgia. Belgia adalah negara yang dikenal oleh banyak orang sebagai negara penghasil coklat terlezat di dunia. Di sana bahkan terdapat sebuah perusahaan bernama Belgian Chocolate, atau coklat Belgia dalam bahasa Indonesia, yang sudah memproduksi coklat sejak abad ke-19. Belgian Chocolate sendiri sudah menjadi identitas negara, dan merupakan bagian penting dari kultur negara Belgia. Keberadaan Belgian Chocolate menjadi salah satu daya tarik negara Eropa Barat ini, dan bahkan juga berperan besar dalam pertumbuhan perekrutan khususnya di sektor pangan dan sektor pariwisata. Jika berbicara mengenai sektor terbesar di Belgia, sebenarnya sektor tersebut adalah sektor teknologi, industri dan manufaktur layaknya negara-negara benua Eropa lainnya. Namun, Belgia mempunyai beragam benda yang menjadi bahan ekspor seperti bahan dasar pakaian, produk kimia, olahan logam dan tentunya, produk makanan. Tidak heran hingga saat ini, Belgia duduk di posisi ke-18 sebagai negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. 4. Jerman. Selanjutnya ada Jerman. Berbicara mengenai teknologi dan manufaktur, bisa disimpulkan kalau sektor tersebutlah yang menjadi sektor terkuat negara ini. Mereka banyak mengekspor produk-produk kendaraan bermotor, dan mesin-mesin ke sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, China dan Inggris. Perlu diketahui juga bahwa pasca Perang Dunia II, Jerman mengalami keterpurukan ekonomi yang amat buruk. Namun perlahan tapi pasti, mereka bisa membangun perekonomian negara tersebut dari awal, dan kini mereka dikenal sebagai salah satu negara adidaya di dunia. 5. Liechtenstein. Dibandingkan dengan negara-negara yang sebelumnya kita bahas, Liechtenstein merupakan salah satu negara Eropa Barat terkecil. Namun, negara ini merupakan salah satu negara terkaya, tidak hanya di benua Eropa, melainkan juga di dunia. Salah satu alasannya mungkin terletak pada fakta, kalau banyak dari penduduk Liechtenstein yang bekerja di luar negara mereka, seperti Swiss, Jerman dan Austria.
Pendapatan penduduk yang bekerja di negara lain dengan upah lebih besar ini, tentunya juga akan mendongkrak pendapatan negara. Namun, sumber penghasilan Liechtenstein tidak sampai di situ saja. Mereka juga memiliki sektor industri dan sektor teknologi yang amat baik. Mayoritas penduduk yang tinggal di dalam negara ini, bekerja di sektor tersebut, dan banyak mengekspor benda-benda seperti peralatan elektronik, spare part kendaraan atau jenis teknologi lainnya. 6. Luksemburg. Selanjutnya Luksemburg, sektor yang paling berkembang di negara ini selain sektor industrinya adalah sektor jasa. Luksemburg mempunyai sektor jasa seperti teknologi telekomunikasi dan perbankan, yang amat berkembang di dalamnya, membuat negara ini banyak mendapatkan keuntungan dari sektor ini. Pendapatan per kapita mereka adalah yang tertinggi kedua di bawah Liechtenstein. Selain itu, Luksemburg juga mempunyai banyak benda yang mereka bisa ekspor ke negara lain. Benda-benda ini umumnya merupakan bahan dasar seperti besi dan aluminium, karet dan kaca. Luksemburg banyak mengekspor benda-benda ini ke negara maju lainnya seperti Jerman, Belgia dan Belanda. 7. Monaco. Satu hal yang paling mencolok dari Monaco adalah fakta kalau negara ini mempunyai bendera nasional yang sama dengan Indonesia. Mungkin yang membedakan antara bendera Monaco dan bendera Indonesia ini adalah proporsi bendera serta warnanya. Warna merah pada bendera Monaco juga lebih gelap dibandingkan warna merah dalam bendera Indonesia. Terlepas dari kesamaan warna bendera, perekonomian Monaco dan perekonomian Indonesia dapat dikatakan sangat jauh. Tahun 2015 lalu, Monaco sempat berada di posisi kedua sebagai negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Pendapatan Monaco datang kebanyakan dari sektor pariwisata dan sektor jasa. Sebagai negara pesisir, banyak turis asing yang tertarik untuk berkunjung ke Monaco, untuk menikmati kehidupan pesisir khas Monaco. Ditambah lagi, negara ini juga memiliki industri hiburan dan industri dunia malam yang kuat, semakin menarik para turis untuk berkunjung. 8. Prancis. Layaknya Jerman yang kita bahas di atas, Prancis memiliki banyak hal menarik yang bisa dibahas. Negara adidaya ini memiliki topik bahasan yang menarik sesuai dengan selera orang tersebut. Mulai dari kuliner, olahraga sampai turisme, Prancis dapat dikatakan memiliki segalanya. Kuliner Prancis dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia, dan sering dikunjungi oleh turis ketika berkunjung ke sana. Prancis juga memiliki sejumlah atlet berbakat di berbagai cabang olahraga, yang terkenal dengan kemampuannya dalam bidang tersebut. Dan Prancis juga mempunyai banyak lokasi yang menarik untuk dikunjungi. Lalu, bagaimana dengan perekonomian Prancis? Cukup mudah untuk menduga kalau Prancis juga pastinya memiliki perekonomian negara yang amat baik. Pada tahun 2022, mereka berada di posisi ke-26 sebagai negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Sektor teknologi, sektor manufaktur dan sektor pariwisata menjadi sektor yang paling menopang perekonomian Prancis. Negara ini banyak mengekspor benda-benda seperti mesin, bahan dasar pembuatan pesawat, dan bahan dasar seperti benda kimia, plastik serta produk anggur. 9. Swiss. Dan negara terakhir yang akan kita bahas adalah Swiss. Jika berbicara mengenai Swiss, pasti ada sebagian besar dari kalian yang pernah melihat foto-foto lokasi wisata di negara ini. Rasanya tidak mungkin kalau kalian menganggap bahwa lokasi tersebut biasa saja. Swiss memang mempunyai sejumlah lokasi wisata, baik itu wisata dalam kota, maupun wisata alam, yang amat menarik dan indah untuk dilihat. Tidak heran kalau Swiss banyak didatangi oleh turis, yang ingin melihat keindahan negara Eropa Barat ini secara langsung. Berbicara mengenai tempat wisata, sektor pariwisata memang menjadi salah satu sektor yang menopang perekonomian negara ini. Lokasi wisata di Swiss dirawat dan dijaga dengan baik, sehingga mereka bisa menghasilkan pendapatan yang tidak kecil dari sektor pariwisatanya. Selain itu, sektor perbankan juga menjadi sektor yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan Swiss, dan menyerap banyak tenaga kerja untuk membantu perekonomian negara. Inilah alasan mengapa Swiss dianggap sebagai salah satu negara terkaya di dunia, dan sempat berada di posisi ke-7 sebagai negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia.
Itulah tadi beberapa negara-negara di kawasan Eropa Barat. Terima kasih yang sudah nonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe dan nyalain tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini.